Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini saya rekod sore-sore ini ya, udah mau maghrib juga ya. Tapi ya saya sempatkan waktulah buat memotivasi teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa lebih cepat membaik ya dan menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk tema kali ini karena banyak sekali pertanyaan ya mengenai masalah keliengan. Saya sudah 5 hari keliengan, kalau jalan mau jatuh. Terus gimana solusinya bang? Berat kepalaku di belakang. Ada lagi yang menanyakan, Mas kelingan sama mata ngantuk tapi nggak bisa tidur, perut rasa mual, badan pegel semua, tangan sering kesemutan. Bagaimana Mas solusinya? Ada lagi, kenapa telat makan dikit kelingan kayak mau pingsan padahal sudah makan 3 jam sekali. Nah, oke teman-teman ya, akan saya bagikan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Untuk kelingan ya, untuk kelingan ini itu erat hubungannya dengan gangguan asam lambung. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat saya mengalami kelingan, saya juga dalam kondisi ada gangguan asam lambung, ada GERD juga ya. Dan beberapa kali saya itu mengunjungi dokter waktu saya merasakan kelingan ya. Beberapa kali dokter itu juga saya sampaikan saya mengalami seperti ini, kelingan, sempoyongan, badan gak seimbang gitu ya, oleng gitu, kayak mau jatuh, kayak mau nyungsep, kepala berat dan lain-lain saya sampaikan semua. Beberapa dokter itu juga meresepkan obat yang berhubungan dengan keluhan saya. Ternyata setelah apa yang saya lakukan ya, apa yang saya minum obatnya itu enggak berefek ya. Jadi bukannya membaik gitu ya, tapi saya justru malah semakin cemas karena apa? Kenapa saya sudah minum obat kok nggak sembuh-sembuh. Nah, sampai berganti-ganti dokter pun saya pikir waktu itu juga, wah ini mungkin obatnya beda, saya ganti dokter lagi ya teman-teman, juga sama nggak ngefek juga ya. Nah, dari situlah saya itu mulai berpikir ya bahwa sebenarnya ini saya kenapa gitu ya, saya itu ada apa. Nah, intinya singkatnya ya teman-teman, seperti yang sudah ada di video-video saya sebelumnya ya, untuk keliengan ya, yang saya rasakan itu pada saat kondisi lambung kita masih bermasalah, lambung kita masih belum normal fungsinya ya, keliengan itu masih saya rasakan ya. Apakah ini ada hubungannya dengan gangguan kecemasan? Menurut saya ada juga ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saking lamanya kita mengalami proses penyembuhan dari gangguan asam lambung ya, itu kan menyebabkan atau menyebabkan kita itu panik ya, menyebabkan itu khawatir. Nah, jadinya dari situ kita mulai berpikir bahwa sebenarnya ini bisa sembuh enggak? Sebenarnya ini bisa membaik atau enggak? Nah, dari situlah kita itu semakin khawatir ya. Nah, kenapa saya bilang saya ada hubungannya dengan gangguan kecemasan. Tapi intinya di mana? Akarnya di mana? Kalau menurut saya ya, ketika gangguan asam lambung kita atau lambung kita sudah normal, tingkat kecemasan kita juga akan mulai menurun. Nah, pada saat itulah ya kelingan juga intensitasnya akan menurun. Saya nggak mau berdebat, ini karena anxiety, ini karena psikosomatis, atau ini karena asam lambung, yang benar yang mana. Intinya pada saat itu saya itu satu-satu dulu ya. Saya mengalami gangguan asam lambung ya. Saya mengalami gangguan lambung, saya mengalami GERD. Ya saya berobatin dulu itu ya. Dan ketika saya itu mulai membaik ya, gangguan lambungnya, GERD-nya juga sudah mulai membaik, tingkat kecemasannya juga mulai menurun ya, keliengan juga semakin menurun. Nah, apakah keliengan itu sudah sepenuhnya hilang pada saat asam lambungnya sudah mulai normal lagi atau GERD-nya sudah mulai normal lagi? Saya bilang belum semuanya ya. Karena menurut saya keliengan ini butuh proses ya, butuh waktu. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahkan saya sendiri pun tidak tahu pastinya kapan saya itu sembuh dari keliengan. Karena apa? Ya karena selalu saya sambi ya teman-teman, intensitasnya turun gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi ini enggak yang ketika kita itu sudah menjalankan metode ini, terus keliengan itu hilang. Itu yang saya rasakan bukan seperti itu ya teman-teman, tapi itu benar-benar bertahap, benar-benar perlu proses ya. Jadi ketika gangguan asam lambungnya sudah membaik, GERD-nya sudah membaik, tingkat kecemasannya juga sudah mulai menurun, ini keliengan ini belum langsung sembuh total gitu, belum ya. Itu yang saya alami itu seperti itu. Jadi kadang tuh ya 2 hari muncul ya, 2 harinya enggak ya,
semakin ke sini, kadang 1 minggu muncul lagi, kadang enggak ya. Sampai dengan kita bawa aktivitas terus, kita bawa rutin aktivitas gitu ya, itu lama-lama apa namanya, tidak terasa, loh kok saya sudah tidak mengalami keliengan lagi. Nah itu seperti itu yang saya rasakan ya teman-teman. Memang pada saat awal pertama kita merasakan keliengan, sempoyongan itu, kita itu bikin trauma ya, kita itu trauma. Kita itu seperti khawatir ya, ketika kita mau aktivitas, ketika kita mau keluar, ketika mau jalan-jalan atau mau aktivitas apapun, kita itu cemas, kita itu panik. Kenapa? Karena ya memang kondisi pada saat keliengan ya, apalagi waktu masih parah-parahnya, saya merasakan sendiri ya. Jangankan untuk jalan-jalan ya, untuk tidur aja itu saya merasakan yang badannya goyang, yang keliengan gitu ya, yang pokoknya ya nggak nyaman ya, berdiri aja seperti rasanya kayak mau nyungsep. Kalau buat jalan itu kayak jalan di atas lumpur ya teman-teman ya, nggak bisa stabil, jadi kayak goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, itu seperti itu yang saya rasakan ya. Apakah teman-teman merasakan sama seperti saya? Nah, proses pemulihannya atau penyembuhan yang saya jalani ya, itu sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa karena saya ada gangguan di lambung, ya saya ada GERD ya saya obatin dulu. Kemana? Ya saya ke dokter ya. Jujur saja saya ke dokter. Kenapa saya bilang ke dokter ya? Karena untuk benar-benar kita itu tahu sebenarnya apa yang kita alami, ada gangguan apa saja, otomatis kita harus periksa secara medis dulu ya teman-teman. Untuk apa metode-metode yang lain saya skip dulu ya, saya medis dulu. Oh saya terkena asam lambung gitu ya, oh saya terkena asam lambung. Tapi pada saat saya memeriksakan diri ke dokter yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, itu seperti masih belum yakin. Kenapa asam lambung bikin saya keliengan ya, kenapa asam lambung itu bikin saya itu sempoyongan, badan goyang, terus kalau berdiri aja nggak kuat. Saya pikir itu saya ada masalah di kepala saya. Saya pikir itu ada sesuatu yang berbahaya di kepala saya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Selalunya itu berpikir seperti itu ya. Jadi saya itu tidak fokus untuk menyembuhkan gangguan lambungnya ya, teman-teman ya. Sampai dengan saya itu bosan sekali merasakan seperti itu, stres ya, terus cemas, terus saya juga berpikir, waduh ini gimana nanti kalau nggak sembuh, waduh ini seperti udah hancur lah gitu ya. Nah, pada saat itu ya mau gimana lagi ya, sudah berobat sana sini kok ternyata keliengan juga nggak sembuh-sembuh. Kembali lagi saya sampaikan ya teman-teman, saya kembali lagi ke dokter ya, tapi ini beda ya, bahwa saya itu punya komitmen, saya punya niat, oke saya ke dokter ya, saya akan ikutin arahannya, bener nggak saya ini apa namanya asam lambung gitu ya. Dan ternyata pada saat saya itu mengunjungi dokter spesialis dalam ya, yang kedua, spesialis dalam yang kedua itu, ya saya dibilangnya ya sama diagnosanya itu seperti itu, asam lambung, terus apa namanya GERD gitu ya. Itu saya itu sudahlah mau gimana lagi, karena sudah beberapa dokter juga menyampaikan ke situ. Ya saya harus tanya juga ya cara penyembuhannya gimana. Intinya harus telaten gitu ya. Saya ikutin arahan dari dokter ya teman-teman. Saya ikutin arahan dari dokter, apa saja yang disampaikan, apa saja yang disarankan gitu ya. Awal-awal juga karena saya apa namanya sudah berobat kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, nggak sembuh-sembuh ya, saya sempat ini sama aja gitu ya. Tapi ternyata memang benar ya, kita itu harus telaten gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, ketika sekarang masih mengalami yang namanya keliengan ya, sempoyongan, badan goyang, badan oleng, itu semua saling berkaitan. Ketika kita ada gangguan lambung ya, ini menurut saya ya teman-teman, ini pendapat saya. Ketika kita punya gangguan lambung ya, atau GERD gitu ya, pokoknya permasalahan di lambung ya teman-teman, itu akan berkaitan ke semuanya. Jadi kita itu juga cemas ya, gangguan cemasnya itu muncul ya, anxiety itu muncul ya teman-teman ya, dan itu juga nggak sembuh-sembuh, jadi bikin kita itu psikosomatis ya, akhirnya udah muter-muter aja di situ terus. Nah dari situlah ya, setelah saya sedikit demi sedikit mulai memahami tentang gangguan asam lambung GERD ya, anxiety gitu ya, ini saya mulai berpikir bahwa saya harus sembuhkan satu persatu dulu ya. Oke, ini yang jelas yang sudah melewati pemeriksaan dokter A, dokter B, dokter C, dokter D. Ternyata memang saya ada gangguan lambung, saya periksa, saya sebenarnya ada apa ini di badan saya periksa semua ya, saya periksa ya. Terus udah gitu, udah tenang, nanti ini juga bisa sembuh. Kamu itu GERD gitu ya. Kamu ada gangguan di lambung, diobatin yang telaten, jangan ini, jangan itu, ini sarannya banyak sekali ya teman-teman, termasuk dari apa namanya pola makan ya, makanan-makanan apa saja dan lain-lain itu disebutkan semua. Nah dari situlah saya benar-benar konsisten mulai merawat apa namanya lambung saya gitu
ya. Intinya dengan berjalannya waktu proses pemulihan asam lambungnya ya, pemulihan gangguan lambungnya ya, memang di perjalanan itu tidak semulus yang seperti saya kira. Jadi kadang saya juga hilang rasa percaya dirinya karena memang gangguan ini perlu proses sembuhnya, teman-teman, perlu proses gitu ya. Jadi memang kesabaran itu juga sangat penting ya. Tapi kembali lagi saya sampaikan, ketika gangguan lambung kita itu sudah mulai membaik, gangguan lambung kita itu sudah mulai normal lagi, tingkat kecemasannya kita juga mulai turun lagi, turun lagi ya, itu tingkat keliengannya itu akan semakin menurun. Dan ketika kita sudah makan sudah enak, makan ini sudah doyan, makan ini tidak menimbulkan sensasi. Jadi makan enak dengan makan tidak menimbulkan sensasi itu beda ya. Kan ada orang yang mengatakan saya sudah enak makan ini, makan itu, enak makan ini, makan itu. Kalau makan enak, merasakan enak itu bisa saja. Tapi kalau makan yang menimbulkan sensasi itu kan kadang kita itu tidak tahu ya. Jadi kita patokannya cuma pada wah saya sudah bisa makan enak gitu ya. Padahal makan enak itu bisa saja menimbulkan sensasi tanpa kita sadari ya. Jadi ini juga penting sekali untuk diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman itu sudah mulai membaik gitu ya, lambungnya membaik, terus tingkat kecemasannya juga menurun, insya Allah nanti keliengan juga akan semakin menurun. Dan ketika sudah mulai menurun, itu teman-teman jangan kaget. Oh saya udah membaik semuanya, ini lambung nggak ada masalah dan lain-lain gitu. Keliengan ini juga perlu proses ya teman-teman, perlu proses sedikit demi sedikit gitu ya. Walaupun ada yang bilang oh itu karena saraf ininya kena ini dan sebagainya gitu, nggak usah berpikir yang seperti itu dulu lah ya teman-teman ya. Berpikirnya kita itu adalah mana dulu nih, kalau memang kita punya gangguan asam lambung menurut saya ya kita kan ke dokter juga ya, sembuhin dulu itu. Insya Allah nanti juga kalau lambungnya sudah membaik, sudah normal lagi, yang lainnya juga ikut membaik ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman yang masih mengalami ini segera membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.